Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Intan Amalia dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UAS Pendidikan Moderasi Islam. Yang pertama yaitu definisi paham radikal. Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan atau politik yang besar atau secara ekstrim. Dalam KBBI, radikalisme yaitu sebagai paham tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Paham radikalisme diartikan sebagai pemahaman intoleran dan tidak bias, menerima pendapat dan keyakinan orang lain di luar pemahamannya, sehingga cenderung akan memaksakan pahamannya ke orang lain dengan cara yang keras. Radikalisme jika dilihat dari sisi negatif diartikan sebagai sikap yang berlebihan dan mengarah kepada ancaman dan tindakan kekerasan yang membuat radikalisme memiliki dampak negatif. Akan tetapi jika dilihat dari sisi positifnya, dimaknai sebagai sikap seseorang yang berusaha keras mencari kebenaran hingga ke akarnya dan memperjuangkannya. Yang selanjutnya yaitu indikator atau tanda-tanda terpapar radikal. Indikator, ciri atau tanda seseorang atau kelompok beradikal yaitu menolak berbagai macam telaah kritis terhadap teks Al-Quran dan hadis. Mereka hanya berpegang teguh pada teks Al-Quran dan hadis yang dipahami secara literal, harfiah, dan spiritual. Dalam agama, orang atau sekelompok orang yang berpaham radikal itu bersifat fanatik dan mengklaim kebenaran hanya miliknya. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya dan menganggap semua orang atau semua yang bertentangan dengannya bersalah. Ciri radikalisme juga terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dan tidak berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. Hal yang membuat seseorang menjadi radikal dan radikalisme itu terus berkembang yaitu yang pertama untuk kepentingan personal dengan menyangkut urusan ideologi maupun finansial. Yang kedua yaitu karena ada propaganda politik yang menarik. Yang ketiga yaitu ketertarikan dengan adanya fasilitas dan kemudahan pelatihan atau transportasi yang diberikan oleh kelompok radikal. Dan yang terakhir atau yang keempat, karena adanya etika para elit politik yang buruk menyebabkan publik menjadi apatis terhadap demokrasi dan menjadikan radikalisme sebagai jalan alternatif. Selanjutnya yaitu implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Doktrin radikalisme yang mereka yakini yaitu membuat mereka tidak peduli terhadap nilai-nilai persatuan, kerukunan, toleransi, dan persamaan hak dalam bermasyarakat. Mereka cenderung tidak mau tahu tentang sejarah bangsa ini, yang tentu akan berakibat berbahaya bagi persatuan rakyat Indonesia di masa yang akan datang dan merupakan tindakan yang mengancam kesatuan NKRI dengan komponen yang berperan penting terhadap situasi suatu negara yaitu agama, ekonomi, dan politik. Banyak organisasi-organisasi keagamaan yang dilahirkan untuk mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam radikal yang ekstrim. Akan tetapi masih ada saja radikalisme yang mengatasnamakan organisasi keagamaan. Organisasi yang menyeleweng tersebut akan langsung membahas hal-hal yang berat seperti permasalahan negara atau kekafiran. Apalagi jika mereka yang memiliki paham radikal menyebarkan ideologinya melalui sekolahan yang mereka bangun dengan berciri Islam. Anak-anak yang bersekolah di situ akan dididik dengan ideologi mereka, di mana jika orang tua siswa juga akan bergabung dengan kelompoknya dan memiliki paham yang berbeda, maka ini akan menjadi masalah. Terjadinya diskriminasi dan pasti akan memutus tali silaturahmi atau tali persatuan yang sangat dianjurkan oleh agama. Selain itu, media sosial juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama dan berbangsa, karena dalam media sosial, para pengguna bisa saja mengakses lebih mudah tentang teroris atau tindakan radikal yang dikhawatirkan mereka akan terjerumus masuk ke dalam golongan radikal. Maka manfaatkanlah media sosial dengan baik dan digunakan untuk hal-hal positif serta bijak dalam menerima maupun mengakses informasi.
Yang selanjutnya yaitu deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Arti pendekatan persuasif itu sendiri berarti merubah cara pandang radikal dan membangun daya tahan tangkal masyarakat. Persuasif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme. Bentuk tindakan yang dilakukan dengan pendekatan persuasif untuk menghalau gelombang radikalisme yang pertama yaitu merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan kekerasan. Yang kedua yaitu melakukan upaya diradikalisasi melalui dialog hangat dan diskusi dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisannya. Yang ketiga yaitu komunikasi. Dialog dan diskusi tersebut dilakukan dengan basis keluarga atau kerabat dekat. Libatkanlah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, dan aparat pemerintah dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. Bentuk tindakan persuasif tersebut diharapkan mampu membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme. Konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Tindakan yang pertama yaitu tindakan pribadi, memberikan wejangan kepada umat untuk menerapkan sikap toleransi di tengah keberagaman oleh para pemuka agama. Tindakan yang kedua yaitu tindakan institusional. Jika dalam lembaga, maka awasi para anggotanya dalam kewenangan lembaga tersebut. Tindakan yang ketiga yaitu tindakan resmi. Pengawasan dan pengendalian sosial dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila jika ada yang melanggar, maka akan diproses secara hukum. Dan yang keempat yaitu tindakan tidak resmi, dilakukan oleh masyarakat yang berupa dijauhi dari masyarakat di lingkungan tersebut. Soal yang kedua yaitu apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan argumentasinya. Menurut saya, Islam memiliki genealogi moderat karena konsep genealogi ini menelusuri akar historis fenomena kontemporer muncul dan untuk memaparkan aspek historis yang mendasari fenomena masa kini. Faktor dari media sosial dan tektonik yang mendorong lahirnya semangat belajar agama Islam secara instan dan perolehan beragam informasi tanpa batas meningkat. Yang diharapkan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial juga meningkat. Untuk mencapai hal itu tentu saja perlu diarahkan dan diimbangi dengan wacana Islamisme yang memberikan pandangan yang toleran dan moderat. Soal yang ketiga itu deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terkait regulasi beragama di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 kompetensi inti KI dan kompetensi dasar atau KD. Pendidikan agama Islam masih belum maksimal pada jenjang SD. Hasil tersebut tentunya kurang efektif untuk mendukung terwujudnya sikap moderasi beragama siswa pada sekolah dasar. Pengimplementasian moderasi beragama, khususnya moderasi Islam, sangatlah penting dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah dan guru juga diharuskan ikut andil untuk mencapai tujuan dan harapan. Soal yang keempat yaitu deskripsikan urgensi matkul PMI yang saya rasakan. Urgensi matkul PMI yang saya rasakan yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan moderasi Islam yang saya rasakan yaitu dengan adanya matkul ini menjadikan kami para penerima materi dapat memiliki sikap yang moderat baik di kalangan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Sikap yang tengah-tengah tidak ekstrim kanan atau kiri dan mengambil jalan tengah dengan tidak berlebihan dalam mengambil keputusan atau pendapat. Sikap yang moderat ini mampu membuat kita menjadi cinta tanah air, peduli, cinta damai, dan demokratis. Baik, itu merupakan jawaban-jawaban ulangan akhir semester pendidikan moderasi Islam yang saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.